Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi baru terkait dengan perkuliahan jarak jauh. Namun sebelum kita memulai membahas tentang materi yang berikutnya, izinkan saya untuk kemudian mengisi pengantar ini dengan sedikit atau sedikit lirik tentang sebuah lagu ya. Mudah-mudahan Anda berkenan. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Hey, please don't take my sunshine away. Hey, please don't take my sunshine away. Ya, demikian tadi sebuah lirik ya yang kemudian mengantarkan kita untuk materi perkuliahan berikut ini. Seperti apa? Check it out. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang prinsip dasar modifikasi perilaku responden, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari terkait dengan prinsip dasar dalam modifikasi perilaku operan. Perilaku operan sendiri memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, dilakukan secara sadar dan direncanakan. Dan yang kedua, perilaku tersebut banyak menggunakan otot-otot besar. Nah, dan ketiga, perilaku tersebut menimbulkan konsekuensi. Dan keempat, banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga perilaku operan mempunyai hubungan fungsional dengan lingkungan dan dapat disimpulkan atau disimbolkan sebagai A, antecedent, itu kemudian melahirkan B, behavior, dan behavior ini kemudian melahirkan konsekuensi atau C, yang disebut dengan disimbolkan sebagai ABC atau antecedents, behavior, dan consequence. Nah, artinya adalah bahwa perilaku dibangkitkan oleh faktor antecedent yang kemudian akan menimbulkan konsekuensi kepada lingkungan. Penekanan modifikasi perilaku operan sendiri adalah kepada konsekuensi dari suatu perilaku. Modifikasi perilaku operan adalah dengan merubah dan mengatur hubungan kontingen atau hubungan kondisional antara penampilan suatu perilaku dengan konsekuensinya, sehingga ini sering disebut dengan kontingensi manajemen. Contohnya, seorang anak yang tidak mengerjakan tugas sekolahnya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan mengikuti pelajaran di kelas tersebut. Ini salah satu contoh. Teori yang mendasari modifikasi perilaku operan itu sendiri sering disebut dengan teori reinforcement. Reinforce sendiri artinya adalah memperkuat. Nah, artinya apabila satu konsekuensi satu perilaku yang pengaruhnya tadi kepada lingkungan adalah diberikan reinforcement, maka perilaku tersebut cenderung diperkuat atau ditingkatkan. Atau apabila satu perilaku mendapatkan reinforce atau mendapatkan penguat, cenderung perilaku tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang atau ditingkatkan. Dan sebaliknya, apabila satu perilaku menimbulkan hilangnya reinforcement atau reinforcement tidak diberikan penguat atau reinforce, maka perilaku tersebut cenderung akan kemudian tidak diulang. Nah, seperti itu ya untuk
konsep dari prinsip dasar perilaku operan. Nah, teknik-teknik apa saja yang kemudian terdapat dalam modifikasi perilaku operan itu sendiri? Kalau di responden kemarin ada beberapa seperti pairing atau pemasangan, counter conditioning, aversive counter conditioning dan lain sebagainya. Maka di teknik-teknik modifikasi perilaku operan itu ada beberapa. Yang pertama adalah positive reinforcement yang kemudian itu disimbolkan sebagai respon. Nah, bagaimana kemudian diberikan stimulus positif. Simbolnya adalah respon, kemudian mendapatkan S atau R, S plus atau respon, kemudian mendapatkan stimulus positif. Nah, pemberian satu reinforcement atau stimulus, apakah itu situasi, apakah itu peristiwa, apakah itu benda ataupun kata-kata, nah itu mengikuti satu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku tersebut. Nah, jadi intinya adalah positive reinforcement menghadirkan konsekuensi yang menyenangkan, ya, menghadirkan konsekuensi yang menyenangkan untuk meningkatkan satu perilaku. Nah, itu positive reinforcement. Nah, kemudian bagaimana dengan kelebihan dan kelemahan dari positive reinforcement itu sendiri? Tentu kita ketahui bahwa setiap teknik pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya. Nah, sama dengan positive reinforcement ini memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Kelebihannya adalah bahwa positive reinforcement ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas satu perilaku yang adaptif. Nah, dan ini biasanya banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi perilaku-perilaku yang berkaitan dengan masalah disiplin. Nah, masalah disiplin, apakah itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ataupun yang berkaitan dengan misalnya pendidikan. Nah, perilaku positive reinforcement dapat juga memperkuat perilaku yang positif. Dan jika ini digunakan secara tepat, positive reinforcement bisa menjadi alat pengubahan atau modifikasi perilaku yang paling kuat dan efektif. Nah, dan risikonya dianggap atau dipandang paling kecil atau paling sedikit. Tentu selain kelebihan, maka teknik ini juga memiliki kelemahan. Nah, mengapa dan apa saja kelemahan dari positive reinforcement ini? Karena tadi diberikan satu perilaku ketika perilaku yang adaptif itu diharapkan itu diberikan reinforcement penguat, ya. Sehingga kelemahannya adalah menurunkan perilaku adaptif ketika reinforcement tidak diberikan secara memadai dan dapat menggantikan instinctive motivation atau instinctive motivation ini adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang, di mana mereka tidak membutuhkan reward sebenarnya untuk melakukan tindakan tersebut karena didorong dari keinginan yang dari dalam. Ya, instinctive motivation. Nah, kelemahan yang kedua adalah lebih banyak digunakan, apabila ini lebih banyak digunakan akan menjadi satu kebutuhan bagi orang yang menerimanya. Artinya, orang akan melakukan perilaku tersebut secara berulang-ulang, bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena orientasi terhadap reward yang akan dia peroleh dari sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, kelemahan yang ketiga katanya bahwa teknik positive reinforcement ini kurang praktis dan selalu memberikan penguatan secara langsung. Ketika kemudian seseorang memunculkan perilaku tersebut, kemudian harus segera mungkin diberikan positive reinforcement atau penguat. Nah, dan juga ini memerlukan 2 atau 3 program reinforcement untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku-perilaku yang maladaptif. Nah, itu salah satu kelemahan dari positive reinforcement. Nah, itu tadi yang teknik yang pertama. Kedua adalah negative reinforcement. Negative reinforcement sendiri adalah menghilangkan konsekuensi untuk meningkatkan perilaku adaptif. Ya. Nah, sehingga negative reinforcement ini menghilangkan atau menghindarkan reinforce atau stimulus mengikuti suatu perilaku dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkuat perilaku tersebut. Nah, sehingga stimulus yang dihilangkan adalah
stimulus yang sifatnya menyenangkan, sehingga disimbolkan dengan respon, kemudian respon, lalu kemudian arah panahnya ini slack, lalu S negatif, S min atau S negatif, stimulus negatif. Ya, orang akan meningkatkan perilakunya hanya karena menghindari stimulus yang sifatnya tidak menyenangkan, sehingga sering disebut dengan escape atau avoidance learning. Contoh misalnya seorang narapidana akan meningkatkan perilaku positifnya di dalam tahanan atau di dalam sel untuk kemudian dia menghindari hukuman yang lebih berat, dan kemudian dengan dia berperilaku seperti itu lebih positif, lebih baik, maka dia mengharapkan jika nanti ada remisi dia uh, mendapatkan potongan hukuman atau remisi, sehingga dia berperilaku seperti itu bukan karena kemudian keinginan yang disadari sepenuhnya, tetapi karena menginginkan pengurangan hukuman. Nah, ini adalah negatif reinforcement, ya. Atau misalnya anak mau ujian, nah sehingga orang tuanya membebaskan anak tersebut dari tugas-tugas rumah yang biasanya rutin dikerjakan oleh anak tersebut. Ya, ini positif reinforcement. Lalu teknik yang ketiga dalam modifikasi perilaku operan itu dikenal dengan positive punishment. Nah, positive punishment adalah hadirkan atau menghadirkan konsekuensi negatif untuk menurunkan perilaku maladaptif. Jadi memberikan stimulus mengikuti penampilan satu perilaku dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Sehingga stimulus yang diberikan adalah stimulus yang sifatnya menyenangkan atau tidak, stimulus yang sifatnya tidak menyenangkan atau tidak mengenakan bagi orang yang menerimanya. Sehingga simbolnya adalah R kemudian S min. Nah, gitu ya. Nah, positive punishment ini seperti tadi menghadirkan konsekuensi negatif untuk menurunkan perilaku maladaptif. Contohnya, ketika seorang mahasiswa misalnya yang suka bolos, maka seorang dosen memberikan nilai yang rendah atau nilai yang jelek kepada mahasiswa tersebut dengan harapan supaya perilaku bolosnya ini kemudian jadi menurun dan dia mendapatkan nilai yang baik. Sehingga itu teknik yang ketiga ya, dalam perilaku operan, yaitu positive punishment. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah negative punishment. Negative punishment adalah menghilangkan konsekuensi positif untuk menurunkan perilaku maladaptif. Jadi menghilangkan atau menghindarkan stimulus mengikuti suatu perilaku dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Nah, enggak, stimulus yang dihilangkan atau yang dihindarkan adalah stimulus yang sifatnya menyenangkan bagi orang yang menampilkan perilaku tersebut. Nah, sehingga teknik ini disebut juga dengan response cause. Nah, response cause. Nah, di mana penampilan suatu perilaku akan berarti cause ya bagi satu perilaku bagi orang tersebut. Sehingga simbolnya tadi adalah R. Nah, S kemudian digaris gitu ya, S positif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya ada anak yang kemudian tidak mau belajar atau malas belajar, namun di sisi yang lain dia suka bermain game atau suka menonton. Maka yang dilakukan adalah supaya anak ini mau belajar, maka ia tidak diperbolehkan menonton atau dia tidak diperbolehkan bermain game. Nah, artinya menghilangkan stimulus tadi yang menyenangkan bagi orang tersebut supaya kemudian dia memunculkan perilaku adaptif yang diinginkan. Nah, seperti itu terkait dengan teknik yang keempat yaitu positive punishment. Lalu yang kelima adalah extinction. Extinction ini artinya tidak memberikan konsekuensi sama sekali atau sifatnya bersifat permanen. Ya. Extinction adalah mengakhiri hubungan kontingensi antara kejadian perilaku dengan konsekuensi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku tersebut. Konsekuensi yang dihilangkan adalah konsekuensi yang dianggap memperkuat perilaku yang tidak diinginkan. Sehingga simbolnya adalah respon, kemudian tadi dihilangkan,
stimulusnya, lalu S plus. Contohnya yang bisa kita pelajari bersama-sama, mungkin banyak program yang menyampaikan terkait dengan misalnya eh, bebas anak jalanan atau bebas pengemis di jalanan. Nah, sehingga bagaimana caranya? Nah, dengan adanya himbauan untuk kemudian tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan, meskipun pada prakteknya hal ini juga belum terlihat secara maksimal. Tapi dengan demikian mengatur supaya orang-orang tidak lagi memberikan uang kepada pengemis atau anak yang meminta-minta di jalanan, dengan harapan ketika semua orang tidak memberikan, maka anak-anak jalanan atau pengemis tidak lagi ditemukan di jalanan. Harapannya. Atau kemudian seorang ingin menghentikan kebiasaan seorang anak yang suka misalnya minum itu dengan dot dan tidak mau minum dari gelas atau cangkir. Nah, sehingga menurut Extinction maka dot yang tadi yang sering digunakan itu dihilangkan atau disimpan atau tidak dimunculkan, dengan harapan nanti anak akan kemudian mulai terbiasa minum menggunakan cangkir ataupun gelas. Nah, sehingga dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa positif reinforcement dan negatif reinforcement tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku, sedangkan positif punishment dan negatif punishment termasuk extinction bertujuan untuk menurunkan perilaku maladaptif. Sehingga teman-teman bisa sama-sama memahami terkait dengan prinsip dasar modifikasi perilaku dalam perilaku operan ini. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa memperkaya kita semua, bisa membekali kita semua dan bisa memahami terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam modifikasi perilaku, baik dalam perilaku responden maupun perilaku operan. Demikianlah tadi materi tentang prinsip dasar modifikasi perilaku operan, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih dan atensi dari teman-teman semua dan selamat berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.